Tim Anda mau win streak? Pakai pemain belah tengah solusinya. Teneng, 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 teneng. Aduh, lemas banget. Ya ini puasa hari keberapa nih ya, Ral? Gak tahu. 25 ya. Iya, halo Berarti semua 5 hari teman-teman. lagi. Kita belum nyapa yang di depan itu. Oke. Halo semua teman-teman, kembali lagi bersama kita yang akan membahas sedikit soal Apa nih? biasa MPL. Tapi Oke. hari ini agak nggak semangat soalnya nggak ada yang seru sebenarnya. Sebenarnya lebih ke terpredik semua. Mirip-mirip apa yang kita prediksi minggu lalu ternyata hasilnya sama-sama lah. Tapi kita kenalan dulu lah. Balik lagi sama aku Heral dan rekan saya Kotora yang si host magang. host magang karena host satunya sedang pulang kampung. Bener. Jadi kita akan membahas apa aja sih yang terjadi di MPL season 15 week 3. Week 3. Karena kemarin sudah selesai 8 pertandingan, terus klasemen juga sudah berubah dan kita komentarin. Oke, let's go. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jelas jangan lupa dulu jangan lupa untuk like, comment dan subscribe YouTube Upstation, mulai dari konten-kontennya. Terus kalau kalian misalnya mau kita bahas apa, langsung tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa buat follow IG, TikTok, Twitter, Facebook, Discord Upstation kalau misalnya kalian mau info-info menarik dari Upstation. Betul. Itu Kok dia. agak lemes ya hari ini ya? Ayo semangat. Wah, mantap. Ini kurang asupan. Kurang asupan gizi. Karena kalau minggu kemarin kita masih enak Bang, ada yang dibully. Minggu ini ada yang balik ke setelan aslinya. Iya, semuanya sih menurut Iya, gua. semua balik ke setelan pabrik yang jago lagi, yang kita prediksi ada di bawah beneran kalah mulu sekarang. Jadi, aduh apa yang dibahas. Tapi sesuai dengan apa yang kita bilang di awal, kalau misalnya mau peringkat 1 harus punya pemain belah tengah. Ya. Kenapa harus belah Itu tengah? tradisi dari Kyrie ya. Tradisi dari Kyrie, semua diawali dari Kyrie dan ternyata semua tim melakukannya dan yang paling sukses sekarang RRQ. Jadi kita bahas dulu RRQ yang ada di peringkat 1. Kemarin dia di week 3 menang 2 kali. Walaupun menangnya ternyata nggak gampang-gampang amat, Bang. Kita kemarin kan prediksinya 2-0 gitu kan. Ternyata kemarin mereka menangnya agak susah, 2-1 sama Geek pun juga 2-1 gitu. 2-1, oke. Gimana tuh, Bang? Kok bisa? Apakah belah tengahnya mulai Kayaknya udah mulai kebaca aja sih gameplaynya dari RRQ ya yang gua lihat juga. Udah 2 minggu, mungkin udah di minggu-minggu awal, week 1, week 2 masih belum kebaca, week ketiga udah mulai kelihatan patternnya dan juga tapi kalau Geek sama AE ini enggak ini ya playernya ya. Enggak masih player tetap ya, bukan player adjustment lagi yang pemain masuk gitu loh. Tapi notabene lawan AE sih memang harusnya memang akan sengit gitu ya. Iya, lawan AE sengit. Emang sesuai dengan prediksi, apalagi yang main Rene bukan GB. Oke. Karena kalau yang main GB mungkin hasilnya agak beda ya. Terus nggak ada ininya juga, nggak ada buffnya juga. Nggak ada buffnya juga. Buffnya kecepatan datangnya. Iya, harusnya datangnya week 3. Dia malah datangnya week 2. Oh, mungkin karena ketemu EVOS. Boleh. Tapi dia lupa kalau RRQ lawan yang paling sulit gitu. Apakah EVOS, mereka lebih menganggap EVOS itu lawan yang lebih sulit? Wow. Meremehkan sekali. Oke. Terus nextnya tuh dia kalah lawan Geek Farm. Apa tuh kalah? RRQ. Menang. Menang, sorry. Oh, maksudnya menang susah lawan Geek Farm. Lucu nih minggu ini. Jadi RRQ kalahnya itu karena sama Minion. Kenapa tuh Minion? Jadi di push Minion. Game 2 tuh kalahnya karena di push Minion tuh. Oke. Gak bisa ngedefense sendiri kan Sirens, terus akhirnya udah Minionnya nyerang-nyerang terus kalah tiba-tiba. MVP-nya Minion berarti di game kedua itu ya. Mungkin ada faktor luck juga mungkin ya. Tapi enggak lah, kalau dibilang faktor luck juga enggak. Enggak juga sih. Jahat juga buat Geek Fam-nya. Tapi emang Geek Fam kemarin udah mulai stabil sih. Apalagi habis ngalahin tim Liquid kemarin kan. Jadi ya tidak terprediksi oleh kami, tapi tetap aja RRQ pemenangnya. Kenapa, Bang? Karena belah tengah. Sayangnya saya potong rambut, kalau enggak saya setalan belah tengah tuh. Kalau gitu biar kita juga gede ya. Iya, tahu gitu kita juga belah tengah juga ya. Ada apa dengan belah tengah ya? Ngomong-ngomong soal belah tengah, Bang. Ini si pionirnya, Kyrie, sama timnya, akhirnya menang, Bang. Akhirnya menang. Aneh ya, ada kata-kata akhirnya menang di Onyx gitu. Ada kata-kata akhirnya menang setelah kata Onyx gitu. Kayak gue merasa kemenangan itu adalah suatu hal yang aneh buat Padahal di season sebelumnya
kemenangan itu kayak ini teman dekatnya Onyx Teman ya, dekat, menang terus benar. menang. Karib. Iya, sahabat karib sekarang menang aja kayak wow, amazing. Tapi ngomongin soal Onyx yang Oke. kemarin menang, dia menangnya emang lawan Dewa sama BTR. Nah, Oke. kita kemarin prediksinya kan Onyx kalah lah sama BTR, ternyata bisa menang. Nah, kalau yang aku lihat kayaknya emang ada satu pengaruh di EXP-nya. Nah, XP udah masuk kan? Ya, Ryota sudah kan? masuk. Si Ryota Nah. udah masuk. Akhirnya mau bilang gimana ya? Masa mau bilang Onyx akhirnya punya EXP yang bener. Emang Tapi ya kemarin tuh Ryota mainnya bagus walaupun oke. secara draft ya, apalagi di Onyx lawan Dewa yang aku lihat ya. Dia tuh bisa banyak hero tapi nggak tahu kenapa si coachnya itu milihin dia tuh hero yang sama lagi tuh, Hilda lagi. Akhirnya game 1 kan bagus tuh. Game 2 dia ini banyak banget matinya. Lebih dari 6 apa 7, 6 kalau nggak salah gitu. Jadi mungkin harus ada penyesuaian lagi sih antara coach sama roster barunya. Karena agaknya work juga di game di match 2-nya Onyx minggu Oke. kemarin lawan BTR tuh menang 2-0. BTR kayak nggak bisa ngapa-ngapain kemarin waktu ketemu Onyx. Ya Keren mungkin expect-nya kita tadinya ya mungkin kalaupun dia menang minggu ini mungkin menang sulitnya tuh lawan BTR gitu. Tapi Iya. kenapa ketemunya Malah Dewa yang lawan Dewa. lebih susah Tapi kalau gitu. pas lawan BTR emang MM-nya ganti marksman-nya si Hmm. Savero. Akhirnya dia nggak ke ban lagi. Oke. Kasihan banget. Nggak ke-ban lagi. Kena ban, nggak boleh main karena kena ban. Jadi Hmm. kemarin pas lawan BTR dia berhasil ini sih tampil bagus. Kayaknya emang sudah waktunya cewek istirahat emang ya. Oh. Salah satu ininya ya. Iya. Sama satu lagi ada satu fakta menarik. Gini-gini ntar dia istirahat kayak Boots pindah game. Wow, loh kan emang dia dari pindahan. Aduh. Oke, lanjut. Oke, ngomongin soal Onyx, kayaknya aku bisa mengambil satu kesimpulan yang cukup menarik ini. Bahwa Onyx merupakan salah satu tim yang bisa memanfaatkan pemain Filipina. Ya, benar. Maksudnya kan kemarin aku ngecekan di ini kan di kolom komentarnya, Onyx tanpa PH bisa apa? Kebalik bro, cuma Onyx yang bisa memanfaatkan PH. Benar. Tim-tim benar. Anda RRQ EVOS gak bisa pakai PH. Iya. Onyx Kemarin bisa. kemarin juara M Series itu si siapa ya? Siapa? Yang junglernya ya kalau nggak salah ya. Apa tuh? Junglernya yang kemarin juara ini Juara kan, apa? Juara apa nih? Juara apa nih? M Series Oh, ini Onyx PH. Onyx PH Ya, junglernya King Kong. King Kong. Ya. Yang playernya RRQ sebelumnya Oh, Irat. Irat. Iya. Irat yang di Irat nggak tahu di mana dia. Enggak, yang setahu gua tuh pemain Onyx tuh ada yang Oh, buangan dari Brusco, RRQ. Brusco, Iya, Brusco. itu dia. Iya, itu, iya. hey, ente lihat itu tuh tim Iya. juara dunia keluar dari tim Anda. Nah, itu. Jadi kalau misalnya ada tim yang mau pakai jasa pemain Filipina, Hmm, studi banding dulu ke benar, Onyx. kayaknya di training dulu di Onyx deh. Iya, harus ini ditaruh dulu di Onyx. Coba Benar. lihat tuh, langsung bagus dia main. Dimatengin dulu di Onyx. Iya betul. Terus apalagi yang mengejutkan ya? Tim Liquid sih, tim Liquid. Ini ada dua biru beda nasib. Yang satu EVOS menang telak sama Navi 2-0. Nah ini tim Liquid nih. Iya, tim Liquid Juara kenapa bertahan ya? tiba-tiba kalah sama Geek Fam. Kan Nah, tiba-tiba kenapa sih. ya? Katanya ada yang bilang nih Iron Siki masalahnya di dia. Kenapa tuh? Katanya kayaknya dia butuh istirahat deh. Hmm. Butuh istirahat. Tapi dia nggak ada pelapis. Ada. Nah pas pelapisnya main menang. Oke. Itu katanya sih gitu. Tapi ya enggak. Menarik. Mungkin bisa diambil kesimpulan begitu. Tapi itu terlalu cepat lah. Tapi ya kenapa ya? Apakah karena yang kemarin kita bilang Apa? gaya mainnya tim Iya. Liquid juara itu udah mulai ketahuan kali ya? Iya, udah mulai ketahuan. Jadi mungkin mereka harus mengadaptasi gameplay baru sih. Nggak bisa yang gua lihat. stuck sama seperti musim Karena lalu tim gitu. lain kan improve dan lihat terus gameplay mereka juga tuh. Dan mereka masih sibuk untuk mainin gameplay yang sama takutnya. Iya makanya. Ini masalahnya sebagai juara bertahan gitu. Tiba-tiba kalau kita lihat Onyx ya, Onyx kan setelah menang, wah bagus. Iya. Maksudnya dengan posisi pemainnya tidak ganti-ganti ya. Tim Liquid kan juga posisinya sama kayak Onyx beberapa musim yang lalu dong, dia nggak ganti-ganti pemain gitu. Tapi kenapa dia agak turun gitu sekarang? Apakah memang perlu ada penyegaran lagi seperti yang dilakukan musim lalu kan? Ya. Tiba-tiba naikin 5 pemain MDL Iya kan? lagi. Kita nggak pernah tahu Terus gitu. dikemanain tim MPL-nya? Ke MDL. juara bertahan main di MDL Iya cut banget.
Nah, ngomong-ngomong soal inkonsistensi, Oke. Bigetron ini lebih inkonsisten. Iya loh, Bigetron ini kenapa ya? Padahal kita itu udah mikir, wah Bigetron Apakah kuat nih. ini kualat sama Super Ken? Ups. Wah, kita bilang ya udah nih, Iya, inaktif adalah status yang tidak bagus. betul. Catat Kualat. itu. Bigetron enggak kualat lah. Enggak. Bahkan lawan Navi dia Dia ini menang 2-1 sih. iya, maksudnya enggak 2-0 gitu loh. Hmm. Kalahnya aja 2-0 Sama Navi loh. sama Navi loh. Yang belum pernah menang loh. Iya. Ya Allah, kasihan banget dia Navi. Gue kemarin berharapnya sebenarnya Navi menang sih karena performanya V bagus banget sih waktu Iya kemarin. pas lawan PTR tuh bagus dia. Ah. Cuma ya kalau misalnya Gimana ya? cuma ngandelin satu pemain ya susah ya. Iya. Navi Makanya. tolong cari romer baru lah. Jujur ya, kalau aku ngeliat Navi ya masalahnya di romernya sih. Karena aku juga ngobrol sama teman-teman media yang lain ya, itu katanya ini kayaknya romernya harus ganti deh. Aku setuju. Padahal kemarin harusnya kalaupun mereka ngambil dari RBL kan si RBL itu kemarin ini bagus kan. Siapa sih ya? namanya? Lupa gue RBL itu. Ini ya Jokian aja No Limit. Oh, Audizi. Audi. Iya, dia tengilnya dapat, entertainmentnya dapat, jagonya juga ada lah gitu. Benar. Maksudnya kalau dibandingin sama yang sekarang ya, Iya. jauh sebenarnya. Ya belum mateng lah maksudnya. Bukan berarti cupu Iya, ya. Kalau kita by one juga aku pasti kalah Pasti gitu. kalah. Cuma kalau konteksnya sebagai di liga kompetitif itu masih kurang banget gitu. Jadi ya Navi tolong kalau misalnya mau berbenah, ini kan habis ini MPL libur nih kan. Ya. Kayaknya bisa lah berbenah dikit Bisa gitu. sih. Ada rombak dikit atau naik atas bawah. Soalnya Navi Junior kemarin itu dia juara turnamen apa gitu ya, turnamen komunitas gitu, dan katanya mainnya membagus. Kayaknya harusnya sih ada satu pemain yang bisa menggantikan gitu dengan roster yang sekarang yang belum menang loh. Masa mau ini mau apa nyamain rekornya Aura Fire musim berapa tuh yang 0-14 dulu. Aura Fire. Main 14 kali kalah 14 kali tuh. Masa mau disamain kan? Janganlah, maksudnya sudah bawa nama Navi gitu. Ngomong-ngomong soal kalah, ini ada yang balik ke setelan pabrik ternyata. Siapa tuh? Dewa United. Waduh. Dari dia di awal menang 2 kali tuh 2-0. Iya, karena udah ketemu tim-tim gede kan, gue bilang Dewa United apa yang mau dipakai, dia menang dari tim-tim sekarang 3 pertandingan gitu. terakhir kalah mulu. Akhirnya balik lagi ke ini. Coba kita cek ke ini, ke klasemen. Mas editor. Wah, tidur kayaknya deh. Kayaknya sahur teman-teman, iya, nggak sahur lagi ya. gak sahur dia. Iya. Wah, kan. Tuh Dewa United balik lagi tuh ke 7. Padahal minggu kemarin dia di 3 kalau nggak di 3 atau 4 gitu. Kayak gue bilang kemarin ini bakal balik ke setelan pabrik semua nih. Iya, akhirnya semua 7, kembali 8, ke 9. setelan pabrik gitu. Iya, bottom 3-nya tuh ya ini aja gitu. Iya. Wah, ini bottom 3 ini sesuai dengan prediksiku sama Zilik kemarin nih, Bang. 3 ini. Oh, oke. Tolong di stop liganya sekarang biar prediksi kita benar. Jangan dong. Jangan gitu dong. Gue pun gitu tadi pas gue ngelihat pas lagi siap-siap ini ya teman-teman. Gue melihat ini standingsnya, prediksi gue ya akhir musim akan kayak gini. Yang gue lihat-lihat ya. Karena ya itu balik lagi RRQ EVOS balik ke ini ya habitat mereka untuk menguasai MPL. Iya, gitu. sebagai penonton dari zaman musim pertama. Lihat RRQ sama EVOS di atas tuh kayak nostalgia. Gitu. Tapi untuk RRQ sih 5-0. Coba kalau 5-1. Berarti pelatihnya Cliff. Putusin Tayong. RRQ 5-0, dia belum pernah kalah, luar biasa, mantap. Kenapa butuh Clifford? Putusin Tayong. Kenapa jadi Clifford out ya? Iya, Clifford out. #Clifford out. Kita ini ya, kita gak jadi keluar konteks. Atau Navi butuh Clifford? Kayaknya. Iya, nanti. Clifford lebih dibutuhkan di Navi. Iya, mereka butuh pemainan total football. Kita bahas apa sih? Oke, kita bahas RRQ 5 kali menang, belum pernah kalah, dan kayaknya dia bakal konsisten sih. Tapi menariknya RRQ ini nanti dia bakal main di ESL. Kira-kira keganggu nggak ya? Ini kan lagi momentumnya lagi bagus nih. Terus ada tiba-tiba yang lain timnya libur 3 minggu. Dia cuma 2 minggu berarti kan. Kira-kira momentumnya bakal keganggu apa enggak? Ini sih balik lagi ke coach nggak sih, Mak? Gue melihat RKOC sih punya PR ya. Jadi setidaknya kayak gue bilang buat tim Liquid juga. Karena mereka lebih banyak main, otomatis
energi sama mentalnya juga kekuras. Udah gitu Betul. gameplaynya juga pasti bakal tim lain juga pasti bakal Langs- belajar dari langsung ini ya, turnamen langsung lain. fokus, Bener, langsung lihat mereka gitu. bener Karena gitu. emang kalau di pucuk, namanya tim lagi di pucuk itu pasti jadi inceran kan. Mm, Kayak ini kalau gua bisa ngalahin ini, PD-nya pasti naik nih. bener, bener, bener. Kayaknya kalau lihat dari klasmen ini nih, menurut gua ini week ini main ya? Enggak, week ini libur. Week ini libur. Liburnya mulai week ini sampai 3 minggu ke depan. Oke, oke. Kayaknya abis 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 apa ini minggu terakhir RRQ sapu bersih deh. Woi, ya. Next week pasti bakal pecah tuh win streaknya teman-teman. Oh iya. Ya, gua ngelihatnya aja Iya, iya, terawang-terawangan ala-ala pundit-punditan. Sebenarnya juga tergantung hasil dari ESL sih. Hmm, Kalau menurutku ya, kalau misalnya hasil RRQ di ESL apa bagus. sih bagus, ya pasti ngeboost mental pemainnya Hmm, dong. Tapi kalau misalnya hasilnya negatif, misalnya kalah di awal atau misalnya kalah di tengah, artinya nggak sampai final ya. hmm, Apalagi kalau namanya netizen di Indonesia ya, kalau tolok ukur prestasi kan pasti minimal masuk final gitu. hmm. Apalagi ngeliat RRQ lagi bagus di MPO, pasti mereka yakinnya masuk final ya. Sama aja kayak kita kalau lagi nonton M Series, Ya, lihat tim, bagus ini juara nih, ya hmm, ujungnya dikecewakan lagi gitu kan. ya. Sudah 5 tahun kita Hmm, dikecewakan hmm. gitu kan. Ya 5 tahun gitu. Kayaknya Rico sih kalau misalnya mau mempertahankan momentum, hasilnya di ESL juga harus bagus. Ya, Selain untuk ngeboost mental, juga menghindari komenan negatif ya. dari netizen, Ah, bener gak? balik lagi tapi ada dua sisi ya. Kalaupun mereka menang terus, Hmm. satu sisi mereka bisa kebus mental atau enggak satu sisi mereka kelelahan dan Oh iya itu. strateginya udah kebaca. Iya Kalaupun itu. mereka kalah, ada dua sisi lagi di mana mereka lebih termotivasi untuk oh ini gue harus perbaiki gini-gini segala macam Oh iya iya atau, iya. atau satu sisi lainnya mentalnya down Iya gitu. itu. Jadi yang mana yang bakal mereka pilih setelah Hmm. turnamen itu selesai gitu. Iya, apalagi Ricky lagi nggak ada pemain senior nih. Jadi Benar, benar nggak itu. ada pemain di lapangan yang mengayomi gitu. Hmm, Kalau musim lalu mungkin masih ada Skylar yang bisa hmm, secara ini dia udah lebih dewasa hmm. dari adik-adiknya lah Ya ya. di in game lah ya Di in hitungannya. game, di in game. Karena coach kan juga nggak bisa tiba-tiba masuk ke lapangan. Benar, Nggak apa-apa, nggak ada, nggak benar, mungkin. benar. Nggak Nggak mungkin. boleh. Tapi lucu tau kayak bisa tiba-tiba coach kan badannya gede gitu. Nggak apa-apa, nggak Loh, apa-apa. bener. nggak boleh. Nggak boleh, Nggak nggak boleh boleh. itu tuh. Ini bukan sepak bola. Ini bukan sepak bola. Karena sebenarnya pelatih itu tidak boleh duduk, teman-teman. Dan tidak boleh kelihatan mikir doang. Terus Minimal kalau ada pelanggaran senyum-senyum. Ini apa kita kesana-sana sih? Jangan. saja lebih seru. Oke, mengapa harus Sintayong? Oke, kita Wow. lihat peringkat 2 ada EVOS. EVOS. Walaupun musim lalu sempat kalah. Nah, EVOS ini menarik. Dia akhirnya tidak lagi menggunakan strategi difungsi, Bang. Apa tuh? Satu pemain 2 role. Hmm. Jadi dia udah nggak difungsi lagi sekarang. Oke, jadi satu orang Akhirnya satu pakai pakai mid laner beneran. midliner beneran. Sendal ya. Iya, sendal. Akhirnya Sendal. pakai mid laner beneran. Tapi walaupun gitu juga masih dilihat masih perlu banyak PR tuh. Ya. Artinya sudah kelihatan gitu. Bahkan ahlinya sekalipun kalau ditaruh di posisi yang sebenarnya itu masih ada beberapa adaptasi Celah. dan pelajaran yang harus segera diperbaiki. Hmm. Apalagi dikasih kebukan ini. Benar, itu dia. Itu yang saya bilang kemarin. Dan Itulah works makanya. sudah akhirnya. Jangan difungsi. Itu Jangan dia. difungsi, Lanjut itu ke Alter Ego. Alter Ego. Alter Ego ya. Dia udah main 6 kali sih ya. Hmm. Baru sadar ternyata yang main 6 kali baru Alter Ego, Bigetron sama Navi. Ya, Navi lagi ya kalau dia Navi. Jadi Alter Ego kemarin lucu nih. Kenapa tuh? Pas match terakhir, coba naik dulu, Pak. Naik. Itu details bisa dipencet nggak? Yang Alter Ego, yang kanan. Bawah. Itu yang kanannya lagi, Pak. Yang itu. Ada Ya. details nggak? Ini. Jadi game 1 yang main kan GB. Ah. Yang main nggak kelihatan lagi Ketutupan, GB-nya. Bang, ketutupan, Bang. Ketutupan, Pak. Scroll ke bawah aja. Dah, gitu dah. Nah, yang main GB. Menang tuh. Terus game 2 kalah. Oh, game 1 kalah. Aku balik berarti. Jadi game 1 pakai GB kalah. Game 2 coba. Game 2 nah menang tuh kan. Nah, game Oke. 3. Game 3 3 diganti. Nah, Oh. aneh banget. Kenapa nggak dari awal pakai ini? Oh
Mungkin mau coba kali karena lawannya Dewa United. Wow, Meremehkan. mau coba kali Enggak, Saper. yang lucu tuh menangnya telat tuh 15-2 tuh killnya. Oh. Jadi sebenarnya Seper ini kemarin udah bilang ke media kalau dia itu nggak ada anak emas-eman. Dia mau nyoba semuanya. Kebetulan yang emang pemainnya bisa diganti cuma jungler sih, GB sama Rene. Tapi kalau misalnya udah kayak gini nih Bang, apalagi ngelihat pas Rene ketemu sama Reki dah, Ya. yang masih sengit gitu lah pas Rene main. Kira-kira masih perlu diganti nggak sih? Mumpung lagi reguler menurut gua masih sah-sah aja sih. Oh, jadi lebih ke kasih kesempatan. Iya, menurut gua ya. Hmm. Jadi biar semua pemainnya ya itu kayak kata statementnya si Cypher tadi, dia mau semuanya untuk bermain juga, punya menit bermain yang cukup gitu ya. Nanti di jor-jorannya mungkin di playoff gitu ya. Ya seperti biasa-biasanya lah. Jadi kayak nyoba-nyoba dulu di regular season gitu ya, di playoff baru di Digaskan jor-joran semua lagi. dikasih keluarin semua Iya, berarti senjatanya. kalau misalnya Abang jadi Cyper nih, yang dimainin siapa? Tetap Rine sih memang. Tapi Rene emang jago banget sih. Rine iya. Pas lawan Rek itu dia jago banget tuh. Tapi Alter Ego di peringkat 3 mengejutkan nggak? Sampai week 3 ini. Dari performa dia sih enggak ya. Memang bagus ya. Memang bagus kelihatannya. Tapi jangan sampai ya itu balik lagi, jangan sampai terlena di regular season gitu ya. Nanti di playoff bisa turu gitu kan. Iya betul. Pulang lebih Gitu. awal lagi kan. Benar. Lucu tuh kemarin ada ceritanya siapa tuh pemain Alter Ego. Dia katanya udah bawa baju sampai Jumat. Nyata Kemisnya pulang. Dia udah bawa baju Jumatan kan Ya ampun, ke Bandung. Kemisnya pulang, udah langsung pulang, kasihan banget. Jangan sampai kayak gitu lagi ya. Aja udah siapin baju. Udah siapin baju. Tapi nggak apa-apa, dia Nggak punya apa-apa. mental yang dia percaya udah diri yang tinggi yakin gitu ya. kalau dia bisa sampai Jumat gitu ya, walaupun kadang usaha mengkhianati hasil. Kasihan banget lagi. Dan dia cerita gitu lucu banget. Ya udahlah, gak apa. Oke. Tapi ini Rine yang dimainin di week sebelumnya juga kan tapi. Iya. Tapi si yang tadi satu lagi GB itu baru dimainin di match ini aja apa gimana? Dia udah pernah main di match, aku lupa match berapa dan kalah emang. Wow, oke. Jadi ya mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau GB bisa masuk roster ya harusnya dia punya mungkin senjata rahasia kali. Kita juga nggak tahu ya. Mungkin ya balik lagi, biasa hasilnya bagus di scrim gitu ya. Iya. Di scrim bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya ya beda lah scrim sama match aslinya gitu ya. Kalaupun di scrim bagus belum tentu bagus juga di turnamen gitu. Betul. Oke, lanjut klasemen lagi Pak Editor. Bigatron Esports, nah, tim paling nggak konsisten sebenarnya di ini ya di season 15 sampai week 3 ini. Iya, tapi gue melihat Bigatron itu cocoknya kalau di week yang dia lagi nggak stabil ini sih bottom 3 sih harusnya dia tuh. Oh, kenapa tuh? Nggak suka ngeliat ini pemainannya. Kayak nggak pantas aja gitu loh. Dengan gameplay kayak gitu. Iya, gameplay yang lebih apa ya? Nah, padahal Bigatron punya 2 pemain Filipina. Itu dia bukti bahwa tidak semua tim bisa memanfaatkan pemain Filipina. Bener. Hanya Onyx. Pelatihnya dan Bigatron itu siapa sekarang ya? Itu Max. Dia pemain orang Filipina juga. Jadi ya itulah Bigatron. Oke. Ini Bigatron nih lagi di atas karena tim menang jumlah match. Kalaupun minggu kemarin Gigfam dikasih 1 match, itu Gigfam bisa di atasnya dia tuh. Iya. Lebih layak ya. Iya. Menurut gua Gigfam lebih layak di atas. Kalau di next week dia tidak berbenah Bigatron, cocok di bottom 3 aja di Bigatron. Harus cari ini kayaknya emang. Pertama harus minta maaf dulu. Kami minta maaf kayak kita biasanya gitu. Kita biasanya minta maaf mulu. Kami minta maaf gitu. Minta maaf ini. Iya. Nah, ngomongin soal minta maaf. Nih ada Onyx nih. Akhirnya punya 2 kemenangan. Kemarin 0-3, sekarang udah 2-3. Minta maaf karena terlalu meremehkan Onyx. Kita tidak menyangka kalau Onyx dengan 2 PH lebih wow gitu. Benar. Yang unexpected itu ya Ryota ya, mainnya bagus ya. Mainnya bagus. Langsung klop. Langsung klop sama gameplaynya Onyx. Kayaknya ada pengaruh Kyrie juga mungkin ya. Ya jelas kalau nama orang Filipina kalau pertama kali datang sini kan dia language barrier kan. Dia nggak bisa langsung paham teman-temannya. Tapi kan karena ada kayak Kyrie yang udah dari tahun berapa dia di sini lama. Ada Kyrie yang notabene rambutnya blonde. Nah, belah tengahnya itu tuh. Belah tengahnya itu. The real belah tengah dan ganteng. Pionir belah tengah. Benar.
Oke, lanjut ada tim Liquid. Nah, ini yang mengejutkan. Tim Liquid ID ada di peringkat 6 sekarang. Kayak kayak ini kayak tim papan tengah jadinya. Tim papan tengah. Nggak kelihatan kalau ini juara bertahan gitu. Iya. Sedih banget ngelihatnya. Ya balik lagi masih 3 minggu awal ya. Apakah ini jadi momentum pelecut atau justru malah menurunkan mental mereka? Iya. Sayang juga sebenarnya, padahal masih muda-muda. Malah gue tadinya kira pemain-pemain muda ini mentalnya kuat gitu ya, dengan wah gue udah sampai final M Series, final M Series gitu, juara MPL Indonesia gitu. Nah pasti MPL Indonesia mulai lagi malah turu gitu kan. Iya, mungkin ya butuh istirahat sih kalau menurutku ya, karena mereka nggak ada istirahat sebenarnya dari M Series. Habis itu masih ada ESL, terus MPL, habis ini ESL lagi ya. Namanya pemain juga pasti butuh istirahat. Iya. Ya apalagi masih muda-muda ya. Masih muda-muda. Oke, bottom 3 Dewa United Esports, Geek Fam sama Navi. Ya udah ketebak lah ya. Udah ketebak lah. Tapi aku jujur sedikit kasih apresiasi ke Geek Fam sebenarnya. Geek Fam ini masih bisa memberikan perlawanan pas lawan RRQ terutama gitu. Artinya mereka punya fight back untuk tetap berada di perebutan zona playoff gitu. Beda halnya dengan Navi. Navi ini kayak tidak ada semangatnya main ini. Bingung kan? Kayak yang semangat cuma satu pemain doang sebenarnya, si CV doang itu yang kayak pengen menang gitu. Jadi kemarin coachnya Navi Aldo kan. Aldo Bala harusnya notabene bagus juga gitu ya. Kayaknya ada kesalahan di pemilihan pemain. Kayaknya ya. CV ini butuh tandem romer yang bagus sih. Juga aku ini langsung aja sedikit memberi sorotan ke romernya gitu. Karena romernya tidak ini mainnya tuh belum kelasnya MPL. Mungkin di MDL dia bagus mungkin. Oh gitu. Oh dia pemain MDL. Dulu dia pemain MDL. MDL apa? Aduh apa itu namanya, lupa aku. Pokoknya bukan tim afiliatnya MPL. Jadi di luar itu. Jadi di luar 9 tim. Hah? Bukan. Kalau MDL kan ada 9 tim yang ini kan yang iya. Nah, dia di luar itu. Oh iya. Setahu gue ya, seingatku ya. Pendekar? Enggak ya? Bukan, lupa. Oke. Nanti kita cek. Nanti editor ngasih di sini ya. Ting. Nah, gitu. Mampus editor. Cari itu. Hashtag mampus editor. Oke, tapi yang dari tadi kita bahas belah tengah. Kenapa sih Bang kok belah tengah, Bang? Karena kita lihat dulu dong IG-nya MPL dulu dong. Nah, ini dia. Ini belah tengah. Parah loh, ini di mana-mana tuh diledekin terus. Ini dia meta belah tengah dari RRQ. Tuh. Berapa tuh yang belah tengah? 1 2 3 4. Semuanya belah tengah tuh. Meta belah tengah itu nyata, Bro. Jadi langsung team of the week 3 coba, kurang apa coba. Pape waktu itu sampai bikin story apa ya, gue lupa lagi. Pokoknya meta belah tengah aja gitu pokoknya. Iya memang, bahkan yang kerennya lagi, ini keluar dulu Pak Editor. Nah itu MVP leaderboard tuh, siapa tuh? Bawa. Nah itu dia. Iya. Jarang loh ada romer bisa di nomor 1 MVP leaderboard. Iya. Hanya karena belah tengah. Iya. Hero-nya juga belah tengah, teman-teman. Meta belah tengah itu nyata, teman-teman. Jadi ini apresiasi buat Ido sih. Dia romer yang notabene-nya jarang disorot sebenarnya. Yang disorot kan biasanya jungler, jungler, Ini romer bisa jadi top MVP, berarti emang pengaruhnya. Tapi emang mainnya improve banget sih dibandingkan musim lalu ya. Dia dari tim MDL kan Ido ini? Iya, dia dulu itu di Bosku. Bosku. Tim Bosku. Oke. Dia bareng sama Rins, Bosku dulu. Jadi terus dia naik ke RRQ, emang jago sih, emang jago. Berarti dia adaptasinya cepat. Aku baru inget Onyx kemarin menang karena dia juga pakai belah tengah. Onyx Filipin menang M Series. Lah iya. Iya makanya emang belah tengah bukan sembarang belah tengah tuh. Dok itu rambutnya mode biasa aja nggak sih? Nggak bisa. Nanti kalau dia ganti foto, aduh jangan. Udah turun ya. Langsung turun nggak bisa. Biarin aja udah. Maksa banget belah tengah ya Allah. Rambut dia terserah dia dong. Iyalah. Lihatlah dia. Kalau dia merasa ganteng dengan kayak gitu, kenapa ente ikut campur? Ya, Ulio only. Uli only tuh, lihat tuh belah tengah jadi MVP leaderboard sekarang. Yang penting dia punya 2 HP. Tuh apalagi
Balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana gitu ntar. Oke. Itu ada Pokoknya gitu. Kapan lagi ya kan belah tengah Rom ada di leaderboard. Iya, kapan Iya. lagi? Ya ini berarti termasuk pencapaian ya buat Pencapaian. romer-romer ya. Bisa Walaupun sampai- walaupun ini ya, walaupun belum akhir, belum Iya, hasil akhir, ya, tetap. tapi ada di posisi ini aja udah bagus gitu. Hmm. Karena selama ini kita kan ngelihatnya juga kalau nggak jungler ya Iya, MM gitu. MM ya. Kita lihat aja selain Ido tuh. Pasti kebanyakan juga Iya. Eman- God laner. Eman god laner, Albert jungler, Toy god laner. Paling Iya. bawahnya Nino tuh EXP kalau itu siapa tuh? Ya Nino sih itu. Nino itu ya. Ah. Jadi apa tuh? Jadi ingat Naomi waktu di Reki sempat gini juga. Iya, sempat ya Naomi Oh, iya? juga sempat ya. Oh, Naomi sempat sempat juga. belah tengah. Enggak. Bukan sempat belah Enggak. tengah ya. Sempat jadi MVP. leaderboard. Iya, MVP Kok dibuang? leaderboard. Hah? Kok dibuang? Reki juga kualat ya berarti ya. Musim itu, musim saat Anda turun, Anda juga kualat. Bener. Pokoknya kayaknya prestasi tim-tim ini berpengaruh sama perlakuan tim-timnya ke Iya, playernya deh. betul itu dia. Makanya ada yang kalah 5-1 kan tiba-tiba. Iya, tapi kenapa pun kalau Naomi dibuang, kenapa nggak ada yang mau ngambil juga ya? Ada tim Myanmar waktu Iya, tim Myanmar. Buktinya dia maksudnya balik lagi ke negaranya gitu. Kenapa enggak. nggak tim Indonesia lagi gitu? nggak tahu kalau itu ya. Mungkin Gitu ada masalah kontrak atau apa. Atau Naomi-nya yang nggak mau kita juga Iya, nggak mungkin pernah ya. tahu. Mungkin dia sayang banget sama RRQ ya. Iya betul. Kyrie asli injur. Iya. Kyrie. Kayaknya Kyrie menjadi romer ya kayak gini. Udahlah. Ntar kita dihujat Kingdom, Cok. Iya, kita kebanyakan bahas belah tengah mulu. Iya, Cok, jangan, Cok. Foto ulang gak sih, Dok? Iya, soalnya di aslinya itu mereka udah nggak kayak gini semua tampilannya. Oh emang iya? Iya, si Idok udah enggak. Udah nggak belah Udah tengah. enggak belah tengah. Oh, iya Peringkat kasihan dua. juga ya. Tapi ya namanya media day cuman hari ini Iya, sebelumnya. makanya kayaknya dia bilang ngomong sama manajernya, boleh nggak sih kita ganti foto gitu. Iya ya. Dihujat mulu. Menang tapi kena hujat. Kena Iya. hujatnya bukan karena gameplay, karena fotonya. Belah tengah maksa. Vibes Kang PMU si Idok parah banget. Parah, Cok. Romer yang pertama GG. Biar apa sih rambutnya Bang suka-suka dia. Suka dia, Bro. Tapi kalau Kalian misalkan kenapa sih RRQ tuh Iya. jadi ini banget? iya, Tapi sih emang di TikTok tuh rame banget, Cok. Belah Belah tengah apa Kyrie di tweet terus oh. pas aku belah tengah langsung ditampilin foto si Idok, Cok. Parah banget sumpah. Hey, Kyrie yang dibangga-banggain nggak ada di MVP leaderboard bro. Iya tuh, lu lihat tuh, Kyrie masanya sudah habis. Ada Kyrie nggak sih tuh, Pak Editor? Kyrie nggak ada deh kayaknya. Coba tolong Seingat vote. gua. Oh ya nggak ada. Nggak Nino, ada, bro. Suns. Onik nggak? Onik ada, Ada Suns tuh, ada doang. Suns doang gitu ya. Di 8 siapa? Kayaknya ada sampai 8 deh. 8 siapa? Iya. Oh, Hijume. Betul. Ya, itu Oke, dia. itu dia. Mungkin untuk leaderboardan ya. Udah Kita cukup. bahas next week. Next week Nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Berarti Jadi week setelah 4 ini nggak usah. MPL libur. Oke. Ya, kita tetap prediksi dong. Oke, tapi agak ada lama. fun fact yang seru juga teman-teman. Coba kita balik ke result. Nah, ada skor 2-1 semua. Wah, itu Kemarin tuh 2-0. sempat rame Oh, kenapa tuh? di hari ketiga Oh iya 2-1 semua. Kenapa? karena casternya Nevin. Loh. Jadi, teman-teman, fun fact ya. Benar-benar ini MPL udah mulai aku pakai mitos-mitosan semua. Benar, ya. Belah benar. tengah, caster Nevin. Benar. Nah, fun fact aja ya. Nevin kan sering nge-cast di turnamen ladies ya. Oh iya. Nah, Yang di ini Bang Oktra langsung. benar. Jadi sering nge-cast di turnamen ladies dan Hmm. lain sebagainya. Nevin itu terkenal dengan kutukan. Kutukan betul. Kurs 2-1. Kurs 2-1. Jadi dulu tuh sempatnya Om Wawa Oh, dibilangnya gitu. kutukannya Om Wawa, tapi enggak. Enggak, Kutukannya ternyata itu Nevin lebih kuat Kutukan di hari Nevin lebih kuat di minggu ternyata. ketiga kemarin. Walaupun ada Om Wawa, ada Nevin, ternyata 2-1 gitu. Benar. Jadi pokoknya kalau combo Om Wawa dan Nevin, udah wah, udah pasti 2-1. 2-1 dah itu. Sampai selesai gitu. Kutukan 2-1. Ini yang Pokoknya kasihan media sebenarnya. benar. Nunggu Sampai udah. malam ya. Aja kagak selesai nih orang main. Iya.
Jadi Kasian banget. jadi teman-teman yang punya turnamen dan lain sebagainya yang mau turnamennya lama, yang mau penontonnya rame, nah undang Nevin. Undang Nevin. Kita merekomendasikan Nevin Kita mau untuk rekomendasikan turnamen yang seru, lama, lama dan benar. menghabiskan semua Sengit. game yang tersedia. Benar. Luar Iya biasa kalau Nevin. kalau grand final ya BO7 Iya, Nevin yang BO7. nge-cast gimana ya? 4-3. 4-3 game 7-nya 20 menit lagi, 30 menit tuh. Iya, soalnya biasa yang kemarin gua kan nontonnya di English English Cast ya. caster, ya. Itu mereka ngomel-ngomel mulu Oh, ke Nevin. Nevinnya gitu. Oh, iya. Soalnya Nevin kalau kan biasa kalau awal-awal gitu kan ada caster predik gitu Oh ya. iya iya. Nevin selalu predik 21 dan benar kejadian 21 terus gitu loh. Nevin, tolong ya Tolong. kalau misalnya 21-nya di ini pilih-pilih. Pilih-pilih. Kalau bisa match terakhir jangan 21, kasihan media. Big nungguin. match aja nggak apa-apa Big gitu. match aja Tapi nggak kalau apa-apa. kayak match ya Ya, BTR ya. Navi ya udahlah Ya udahlah 2-0 gitu lah. 21 loh. 21. Siapa yang nyangka coba? Siapa yang nyangka itu Navi bisa Iya. ngamanin satu 1 poin poin dari gitu. BTR. Gagal Nevin berarti ya? Iya, Jadi kalau Navi mau menang harus pakai kesana. benar. Kalau Navi minimal nggak mau kalah 2-0, ini Benar. berarti hari Benar. Jumat bukan Nevin nih pasti. Bukan, Paling. bukan. Awal pasti. Awal. Kalau nggak awal Lim Kocul pasti. Parah banget. Jadi kita bisa lihat kalau ada skor 2-0 berarti Ya, bukan Nevin yang ya, nge-caster itu atau ya. awal sama Lim Kocul. Boleh. Soalnya kalau Nevin kan selalu pada yang kiri kan. Iya, benar. Yang tengah kan pasti kalau nggak Pak Pulung ya si Ranger Emas itu kan. Iya, Terus di benar. kiri pasti itu. Anjir tapi hafal. Tapi sih beneran si Navi kan ngechat si Nevin ini. Nevin bisa nggak kalau kita main nge-cast terus ya biar kita dapat menang 1 lah minimal. Aduh kasihan banget Navi. Tapi ngomongin MPL habis ini MPL bakal libur dulu Ya. 3 minggu jadi merayakan Lebaran lah Ya. ya sama kayak kita semua merayakan Lebaran. Jadi minggu depan minggu ini berarti ya kita uploadnya kan minggu ini nggak ada, minggu depannya nggak ada. Nah minggu depannya lagi baru ESL. Minggu depan juga kita berarti kita tidak ada konten ya. Tidak ada konten. Karena Karena kita juga libur. Kita juga butuh libur, Pak. Mohon maaf. Oke. Ada mungkin nanti online kali ya, itu di Boleh. kampung masing-masing gitu. Benar. Aduh, ngapain juga tapi. Anda mudik? Saya mudik. Mudik. Ya, masa nggak mudik? Oke. Kasihan ini saya nanti. Ya, itulah intinya. Tapi walaupun libur kita tetap kasih prediksi dong. Week Benar, 4. benar. Kita masuk ke week 4, Pak Editor. Nggak responsibel, Pak. Editor itu. Waduh, Editornya tiket. nih. Wah, dimaki gitu. Kita dimaki gitu, Bro. Teman-teman mau dengar dia mau ngomong apa enggak? Oke. Oke. Banyak yang belum sold out ya tiketnya, tumben banget. Padahal udah belum THR. Belum dapat uang saku dari saudara-saudara. Benar, Iya, benar. betul juga. Oke, pertama Navi dan Onyx. Aku udah pasti Wow. 2-0. Onyx. Enggak, gua salah fokus. Apa tuh? Woi, Hari kedua. iya gila. Nanti dulu, Bang. Kita urut dulu, Bang. Oke. Kita harus memandang Gua terlalu excited melihat hari semua kedua. match itu sama gitu. Oke. Biasa. Boleh gitu kan. Oke, Navi Onyx. Aku 2-0 Onyx. 2-1 Onyx. Yang ngekes Nevin berarti. Enggak. 2-1 Onyx tapi tetap. Oh, 2-1 Onyx. Oke. Berarti Navi kasih perlawanan. Kasih perlawanan. Boleh. EVOS Dewa. Bang try dulu. Ini enggak usah nanya deh. Oh ya udah sama deh. Oke. 2-0 Dewa. Enggak dong. Kan ada Nevin. Berarti harus ada yang satu Enggak. dong. Enggak. Enggak. Aku Kita EVOS. enggak tahu jadwalnya Nevin ya. Iya, Tapi betul tanya juga. Nevin, halo Nevin gitu. Halo Nevin jadwal jam 8 gitu. Iya. Biar prediksi kita bener terus nih gitu. Benar. EVOS gua. EVOS 2-0. Tetap Aku juga 2-0. EVOS 2-0. Ting ting gitu. Apa 2-1? 2-1 sih gua. 2-1. Gua EVOS ngeliat tapi kayaknya Dewa masih masih mau fight back ya. bisa. Mau Gua ngasih perlawanan. kadang suka EVOS soalnya suka blunder-blunder kadang-kadang. Iya, betul. Hmm. Tapi sekarang mid laner-nya kan sudah tidak berfungsi. Iya sih. Sudah ahlinya. Enggak, tetap gua 2-1. Oke. Oke, aku 2-0. Tapi ya bisa jadi ya 2-1 ya. Mungkin Iya. si Swelo kan masih Iya, adaptasi, bro. mungkin Sabar, tiba-tiba goyang ya. Iya. Oke, Tapi lanjut. dia ada 3 minggu sih. Iya, betul. Break sih. Nah, ini habis itu Sabtu, match pertama ada match antar tim inkonsistensi. Iya lagi. Tim Liquid lawan PTR. Dua-duanya lagi nggak konsisten musim Benar. ini sampai week 3. Nah, ini kalau misalnya ada skor 1 sama, aku pilih 1 sama. Satu sama. Bener dah. Gua 2-1 untuk Liquid. Liquid. Tim Liquid. Oke. Aku Enggak, 2-0 2-0 Liquid. Liquid. Boleh. 2-0. Ya, mungkin bisa. Aku lebih ke condong ke Liquid sih, tapi 2-1 BTR kayaknya masih bisa kasih perlawanan gitu. Oke. Oke, lanjut ke match yang sudah habis tiketnya.
Big match kita Big match kita. yang katanya El Clasico. Bukan, nggak boleh sekarang pakai El Clasico. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Diprotes sama Real Madrid katanya. Wow. Disomasi ya? Iya, disomasi sama Papa Perez katanya. Enggak. Katanya kan pakai derby klasik namanya. Oh, Jadi, gitu. RQ Vos. Nah, ini menarik nih. Kalau musim-musim Nah, tapi sebelum- emang benar belum Nggak. udah nggak boleh. Nggak boleh. Dari MPL-nya. Oh gitu. MPL-nya udah nggak. Coba aja cek dari musim berapa gitu. Dia udah nggak pernah pakai El derby Clasico. klasik jadinya Derby klasik sekarang. namanya. Oke. Kalau musim-musim Pakai sebelumnya bahasa kan Indonesia sekarang. iya dong, kan cinta tanah air. Oke, boleh. Boleh. Walaupun artinya sebenarnya sama kocak. Wow. Oke. Semuanya gue serang ya. Tim gue serang, pemain gue serang, MPL gue serang, kocak. Aku mau ngetawain jokes dimarahin Papa Perez. Gimana Bapak Ferry? Ditelepon tiba-tiba kan sama petinggi Ramat itu ngapain pakai El Clasico? Iya, nggak boleh. Beda kelas Oke. kocak gitu. Oke, RQ Derby Vos. Nah, ini klasik. jujur kalau musim-musim sebelumnya waktu EVOS lagi bau, aku gampang nih ininya. Ya. Kalau musim sebelumnya kalau nggak EVOS yang lagi bau, RQ yang lagi bau. Nah, ini sekarang dua-duanya lagi kuat nih. Lagi kuat. Aku dulu ya. Ya, Aku RQ tetap. Tapi Oke. 21. 21 RRQ. Enggak. Oh, enggak kenapa RQ? Aku EVOS 21. Kenapa? Enggak tahu, EVOS tuh kayak kalau ketemu RQ semangat gitu. Mau Jadi pemainnya siapa tujuannya aja. bukan juara MPL buat ngalahin RRQ. buat tadi. ngalahin RQ aja. Kayaknya mereka latihan buat ngalahin RQ. Benar, ya. benar. Kalau misalnya EVOS nanti pakai belah tengah semua pemainnya kayaknya bisa ngalahin. Gua nggak kebayang tiba-tiba gimmick masuk stats gitu belah tengah Belah semua. tengah tuh, susah. Lucu banget lagi. Beda kalau misalnya gimmick kayak kalau gimmick sarung gitu gampang. Iya. Gimmick belah tengah kan effort Pak, harus ke potong rambut Pak, belah tengah rambutmu nggak cocok. Digepak dulu Effort. palanya. Paksain. Paksain, Bang. Jadi idok. Idok. Idok pantas jadi belah tengah. Iya, aku EVOS 21. Sama. Gue EVOS 21. EVOS. Waduh, kenapa tuh? Nggak ada RQ lagi di Nggak puncak mau, tuh. nggak mau. Saya EVOS Fam. EVOS Fans. Garis keras. Karena Idok sudah nggak belah tengah lagi ya. Kita kecewa Idok tidak belah tengah Iya, lagi. kecuali Idok belah pas tengah. derby klasik ini next set Idok belah tengah. Ya, oke, kita lihat ya. Iya. Berarti hasil kita tergantung ini ya, nanti Pak Editor tergantung Idok belah tengah apa enggak. PR banget tuh. Oke, lanjut Gig lawan AE. Ini bukannya udah ya? Oh, belum. Belum. Gig lawan AE. Wah, ini agak susah juga. AE gua. AE ya. AE 2-0. AE 2-0. Iya. Aku mau 2-1 lagi tapi kok Tapi jadi ntar junglernya ntar dimaininnya GB. Ujungnya 2-1. Aku iya aku AE sih, tapi 2-1 tetap. Aku jadi 2-1 semua dari awal. Kayaknya jadi Nevin aku. Nevin semua nih nge-cash Iya, minggu ini jadi berarti. Yang ke semua Nevin ini. Oke, aku AE 2-1. Oh enggak, gua kan tadi Liquid 2-0. Oh iya. Kita bukan Nevin. Bukan. Hashtag kita bukan Nevin. Mistake, iya. AE Gig 21 ya, aku 21. Iya. 2-1 AE. 2-0 aku. 2-0. AE. Berarti Gig lagi ini kalah telak. Iya. Oh, kasihan juga. Oke, lanjut. Ada Onyx lawan TLID. Wah, ini menarik nih. Udah sold juga lagi Udah sold tiketnya. out lagi, berarti udah menarik ini. Onyx sih. Onyx, Masih Onyx sih. Gua Onyx. Onyx. 2-1. 21 Onyx. Hmm. Aku Onyx 2-0 malah. Oke. Biasanya kalau lawan lagi bagus-bagusnya nih trennya nih, ini harusnya bisa dilanjutin. Oke. Tapi aku trauma memandang tinggi Onyx ini beneran dah. Enggak, karena gua melihat karena udah ada XP yang XP yang bener. memadai lah. XP yang bener. Iya benar. XP yang bener. Benar. Yang sebelumnya salah emang, Pak. XP yang Salah dia ada di bisa situ. diandalkan kalau kataku. Oke. Tapi 2-0 cuma ya itu agak trauma memandang tinggi Onyx itu ya. Ya sudahlah. Kalau Lanjut. apa? Lu tadi 2-1. Apa? Lu tadi 2-1 apa? Yang mana tuh? Yang Onyx Oh, 2-0. 2-0. 2-0. Iya, gua tetap Onyx tapi 2-1. 2-1. Ya, Oke, ya. 2-1 gua. Oke, lanjut. PTR RQ, Bang. RRQ. RQ sih. 2-0 kayaknya RQ ini bisa. 2-0 ya. Onyx aja bisa, 2-0 masa RQ nggak bisa. Iya, RRQ 2-0. PTR lagi ini soalnya lagi kualat. Benar. Nah, ini terakhir. Oh, ini yang datang ke MPL Arena hari Minggu kasihan nih. Kenapa? Itu Dewa lawan Gig terakhirnya. Pasti pada pulang duluan tuh. Kebiasaan Iya, media sepi ya? Iya. Harusnya dia diawalin. Iya, makanya. Kayak kemarin RQ lawan AE terakhir, masih rame tuh media. Begitu Dewa apa lawan apa gitu, pulang semua, kasihan banget. Nggak ada menghargai nyawa sendirian, wawancara sendiri, kocak.
Ngedumel lah. Itu curhatan media bahwa media juga manusia gitu. Oke, Dewa lawan Geek match terakhir. Agak sulit sih. Tapi 2-1 sih menurut gua. Tapi yang menang Ya 2-1 itu kayaknya sesuatu yang wajar. Tapi yang menang, wah ini lebih sulit dari ini lebih sulit EVOS dari derby klasik ini. Iya, derby klasik tadi kita langsung nentuin EVOS. Iya. Ini Dewa Geek mikir-mikir dulu nih. Ayo, bang. 1, 2, 3. Dewa. Ini yang ngitung siapa ini? Aku Geek 2-1. Dewa 2-1. Ya, Dewa Oke. 2-1 gua. Ting 2-1. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari itu sih, dari hasil prediksi kita, EVOS bisa langsung naik ke peringkat 1 nih. Harusnya. Kalau sesuai. Ya, benar. Enggak ding, kan RK cuma kalah sekali, habis itu menang lawan BTR tadi kita ininya. Ya, enggak, udah main. Sama dong poinnya. Kalau gitu. Coba di scroll. Oh iya ya, karena EVOS sudah main lebih banyak ya. Udah gitu head to headnya menang. Oh iya, betul. Ya kan? Nah, berarti ada pergantian pemuncak klasemen gitu. Iya. Kalau misalnya si EVOS bisa ngelain RK nih. Wow. Ya, begitulah. Begitulah prediksi kita soal week buat 4. Walaupun week keluarnya masih nanti ya hasilnya, berarti masih agak lama kita bisa menentukan apakah prediksi kita benar apa enggak gitu. Ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Ada prediksi nggak untuk week 4 yang bisa dibilang agak krusial ya? Karena namanya libur 3 minggu pasti sedikit banyak mengaruhi entah itu fisik, entah itu mental, entah itu semangat berkompetisi gitu. Nah, tinggal tim mana yang bisa memanfaatkan momentum ketika dia lagi bagus gitu. Siapa tahu Navi kan tiba-tiba libur 3 minggu mereka outing. Nah itu penting tuh teman-teman. Outing itu penting tuh. Outing itu penting. Iya, tapi kayaknya beberapa pemainnya ya mudik sih paling. Oh iya juga. Ya kan lebaran. Ya mungkin maksudnya mereka merefleksikan diri. Terus akhirnya sadar bahwa bertapa di Gunung Gede. Kelas mereka itu sudah kecanggu, terus mereka sadar bahwa kelas mereka itu sebenarnya MPL gitu. Jadi mereka bermain lebih semangat. Ya kita berharapnya Navi jangan sampai kalah terus lah sampai sampai terakhir 0 berapa berarti kalau gitu. Bayangin 0-16 kan kasihan banget kan. Iya. Match win loss-nya 0-16 kayak apa buat gitu. tim baru jadi kayak kena mental deh nih petinggi-petinggi Navi ini. Wah, apakah MPL ID ini sangat berat untuk nama besar seperti Navi gitu. Apakah saya salah mengambil tim? Ambil tim gitu ya. Apakah saya salah mengambil kompetisi? Apakah saya seharusnya mengambil saran saya MLBB Turki kan? Lah dia udah pernah bukan ya? Belum. Navi itu ini dia ngambil tim MLBB-nya Rusia. Sebelum di-ban Rusianya. Iya, benar. Makanya dia akhirnya kabur ke Indo kayaknya. Benar. Dia tahu mungkin di Bali banyak orang Rusia. Wow. Saran saya outingnya ke ini, Depok, betul. Di villa kenalan editor kami. Tapi jangan DP dulu sebelum fix ya. Iya benar. Itu dia. Kalau jadi curhatan internal gini nggak boleh. Oke. Jadi nggak ada yang ngerti ntar jokes kita kocak. Iya betul juga. Oke itu dia hasil lagi apa? Pembicaraan kita ngemeng e-sport kita MPL season 4 di season 15 week 3 dan prediksi kita di week 4. Kalau misalnya kalian punya prediksi kalian sendiri, jangan lupa buat ditulis di kolom komentar. Kita nanti adu cenayang, mana yang paling cenayang. Kalau kalian lebih cenayang dari kita, nanti di live kita jadi moderator. Bisa begitu ya? Bisa dong. Oke. Harganya mahal bro jadi moderator Upstation. Tapi harus benar semua kan? Harus benar semua dong. Masa benar satu doang bangga ya? Enggak lah. Dan jangan lupa jadi moderator kita digaji dengan doa. Senyuman. Dan digaji pakai absen. Nanti main Stumble langsung VIP paling atas. Benar, di hari Senin tuh teman-teman. Main Stumble selalu hari Senin. Oke, itu dia konten kita hari ini ngemeng e-sport. Jangan lupa buat pantengin terus YouTube-nya Upstation. Jangan lupa kasih like dan juga subscribe juga akunnya Upstation Media. Jangan lupa terus komen di setiap ini kalau misalnya kalian mau kita bahas apa. Karena kita nggak bahas e-sport doang ya bang. Kita juga bahas anime, kita juga bahas film, kita juga bahas yang asik-asik, yang seru-seru, kecuali politik. Kecuali sepak bola. Dan sepak bola. Benar. Tapi tadi kita bahas sepak bola dikit. Benar. Dan politik karena dikit. Sepak bola sekarang sudah politik. Oke. Jangan lupa jangan lupa juga buat follow sosial media dari Upstation. Ada di Instagram upstation.media, di TikTok Upstation Media, di Twitter juga Upstation Media. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan info-info menarik yang bisa kita kumpulkan, follow aja mereka semua. Oke. Itu dia hari ini.
pesan dari kami terakhir, jangan lupa belah tengah kalau mau jago main Mobile Legends. Dan juga pelatihnya jangan Clifford. Ya, dadah.